warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senantiasa akan sehingga kita kembali bersama-sama berkumpul di ruang kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, panutan dan suri tauladan bagi kita semua. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD 1 Loka, Bapak Ibu Guru SD 1 Loka yang sama-sama saya hormati pula. Saya menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas dukungan support dari Bapak Kepala Sekolah bersama teman-teman. Alhamdulillah kami dari calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Bulukumba sampai pada hari ini telah berjalan pendidikan. Saya sudah masuk pada bulan ketiga, jadi sudah selesai 2 bulan. Jadi alhamdulillah pada hari ini masuk pada bulan ketiga. Insyaallah lamanya pendidikan kami yaitu selama 6 bulan. Oleh karena itu di dalam pendidikan guru penggerak ini saya merasa sangat senang dan bersemangat atas dukungan dari Bapak dan Ibu. Kemudian di mana di pendidikan ini ada banyak ilmu pengetahuan yang kami dapatkan yang awalnya kami merasa sangat kurang, dan alhamdulillah kami masuk pada angkatan 5. Oleh itu kami mengajak kepada rekan-rekan Bapak dan Ibu sekiranya dibuka kembali untuk Provinsi Sulawesi Selatan. Kami mengajak untuk mendaftar. Kenapa? Karena ada banyak pengetahuan yang bisa kita peroleh dari sana. Dan di angkatan ke-7 alhamdulillah juga semua masuk di seleksi sudah tahap pertama, tinggal tahap pengumuman. Alhamdulillah mudah-mudahan kita doakan semua semoga lulus. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan berbagi apa yang kami dapatkan di guru penggerak, yang mana materi yang akan kami sampaikan pada kesempatan hari ini yaitu mengenai tentang budaya positif. Budaya positif ini sangat penting untuk dilaksanakan di sekolah, khususnya di sekolah kita. Kenapa? Budaya positif ini adalah bahagian dari visi misi sekolah kita, yaitu mengenai tentang kedisiplinan sebagaimana tertera di dalam visi misi sekolah kita. Jadi di sini kami menyampaikan materi kami pada hari ini. Yang pertama mengenai tentang budaya positif. Budaya positif ini merupakan sebuah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Berbicara mengenai tentang
budaya positif tidak lepas dari nilai-nilai kebaikan atau nilai-nilai kebajikan yang bisa kita terapkan di sekolah. Di antaranya nilai-nilai kebaikan itu seperti disiplin, jujur, mandiri, kerjasama atau gotong royong, dan masih banyak lagi. Itu salah satu keyakinan yang bisa kita terapkan untuk menerapkan budaya positif. Lanjut, budaya positif ini diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban untuk mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai dengan apa yang guru harapkan. Iya. Jadi selama ini kita menerapkan budaya positif atau kebiasaan-kebiasaan yang kita laksanakan di sekolah pasti adalah sesuatu kebutuhan yang kita harapkan bersama-sama. Iya. Alhamdulillah kita di sekolah kita sudah ada beberapa kebiasaan-kebiasaan yang kita sudah laksanakan, seperti tentang disiplin, penerapan budaya 5S, senyum, sapa, sopan, dan santun. Itu alhamdulillah kita sudah terapkan. Mudah-mudahan budaya ini bisa kita pertahankan dan bisa kita tingkatkan. Kemudian yang kedua, memberikan salam pada saat masuk kelas itu penting dibudayakan. Kemudian membaca doa sebelum dan sesudah belajar itu juga. Dan seperti budaya bisa lihat sampah, ambil, itu juga termasuk budaya yang kita sudah terapkan. Makna kata disiplin. Disiplin ini, kata disiplin sudah biasa kita laksanakan dan sudah biasa sering kita temui, khususnya di sekolah kita. Baik, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita? Mungkin ini adalah sebuah pertanyaan awal. Mungkin Bapak, Ibu ada yang bisa memberikan. Terima kasih banyak Ibu Sukma. Mungkin masih ada? Ya, terima kasih. Silakan Pak. Terima kasih atas penjelasan. Ketika kita mendengar kata disiplin, yang pertama yang ada di benak kita itu satu adalah adanya aturan. Tertib itu dulu. Kalau tidak ada tata tertib, tidak ada aturan, sulit menerapkan disiplin dan sulit mendefinisikan disiplin itu. Tapi karena adanya aturan, adanya tata tertib, maka disiplin itu kita berusaha untuk melakukan sesuai dengan aturan. Seperti tadi dikatakan adalah budaya positifnya. Berarti kita melaksanakan aturan itulah disiplin. Contoh aturannya misalnya jam 7.30 masuk, kita datang 7.15 atau tidak terlambat lah. Maka itu disiplinnya di situ. Seperti tadi yang kita ada disiplinnya. Kalau tadi bilang Ibu Andi, disiplin terlintas itu adalah rajin. Rajin ada di tata tertib juga. Jadi intinya di sini disiplin itu muncul ketika adanya tata tertib dan ada aturan yang kita dan kita melaksanakan sesuai aturan itu adalah disiplin. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Kepala Sekolah. Jawaban yang sangat luar biasa semua. Memang kalau kita mendengar kata disiplin, pasti yang terbenar dalam pikiran kita adalah ada aturan.
ada aturan, ada tata tertib, ada kepatuhan yang kita harus laksanakan. Iya, betul. Ada tanggung jawab, betul sekali Bu. Ada tanggung jawab di dalamnya ketika kita mendengar kata disiplin. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, kepatuhan, dan peraturan. Betul apa yang Bapak Ibu sampaikan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Kalau ada aturan pasti ada konsekuensi, ada hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Jadi ada sedikit perbedaan di sini karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah alternatif terakhir dan tidak digunakan sama sekali. Bapak Pendidikan Kitab Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini yang disampaikan, pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Lanjut, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal dan bukan eksternal. Jadi artinya menerapkan disiplin bukan tidak semestinya kita harus menghukum, tetapi kita harus memunculkan disiplin dalam diri kita. Iya. Disiplin dalam diri kita yang kuat, itu yang perlu ditanamkan dalam hati kita, baik siapa saja, dan khususnya kepada murid. Kenapa? Karena kalau anak disiplinnya kuat dalam dirinya, pastinya anak itu tanpa diperintah pasti dia berbuat. Karena berbuat sesuatu diperintah dengan langsung bergerak mengerjakan itu pasti beda. Saya tidak percaya, pasti beda. Contoh, anak-anak disuruh datang 7.15. Pasti kalau ada penekanan dari dalam dirinya, pasti dia cepat bergegas. Jadi yang utama adalah disiplin yang kuat dari dalam diri kita, bukan dari eksternal, bukan dari luar. Lanjut, mengapa kita biasa melanggar? Mengapa kita biasa melanggar atau anak-anak biasa melanggar? Ini tidak lepas dari 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, yaitu kebutuhan berkaitan dengan fisik seperti makan, tidur, tempat tinggal, dan lain-lain. Ketika ini tidak terpenuhi, saya yakin pasti ada sesuatu yang kita perbuat. Lanjut, kebutuhan cinta dan kasih sayang, penerimaan. Maksudnya di sini, ketika anak itu ada sesuatu yang dia inginkan, tetapi tidak membutuhkan cinta dan kasih sayang, pasti lari dari aturan. Misalnya di kelas saja. Misalnya ada sesuatu yang dia inginkan di kelas, tetapi tidak diperdulikan, tidak diberikan cinta dan kasih sayang, pasti anak itu pasti jalan. Pasti ada sesuatu yang dia perbuat. Kemudian
Kebutuhan yang ketiga adalah penguasaan atau pengakuan akan kemampuan. Misalnya ada yang kemampuannya tidak terukur atau tidak tercapai kemampuannya dalam belajar, atau kemampuannya misalnya dia mau istirahat dan belum istirahat, pasti ada ulahnya. Begitupun dengan kemampuan dalam berpikir atau mengerjakan tugas. Yang keempat, kebutuhan kebebasan. Kita sebagai manusia butuh juga yang namanya kebebasan. Yang terakhir yaitu kebutuhan akan kesenangan. Setiap manusia membutuhkan yang namanya kesenangan, apalagi anak-anak kita pasti mau juga senang, butuh kesenangan. Ketika kelima dari kebutuhan ini tidak ada yang tidak tercapai, pasti lari dari aturan, atau kata lain pasti tidak disiplin. Saya lanjut, ada terkait dengan 5 kebutuhan manusia tadi dapat dikaitkan dengan 5 posisi kontrol. Berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Yang pertama adalah bertindak sebagai penghukum. Yang kedua, berada pada posisi pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, bertindak sebagai posisi teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Ini adalah 5 posisi kontrol yang harus dimiliki setiap orang atau setiap guru atau orang tua. Baik, kami lanjut. Kami sedikit akan menjelaskan seperti apa penghukum itu, supaya kita sama-sama memahami. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Jadi ditekan. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan pasti berkata, contohnya, patuhi aturan saya, atau awas, udah pokok. Kamu selalu saja salah. Kamu selalu saja salah. Dan penghukum ini pasti suaranya pasti tidak pelan-pelan, pasti secara spontan. Dan memang hukuman itu sifatnya secara tiba-tiba, tidak terstruktur. Selalu yang terakhir saja kalau dikasih tugas. Kau ini tiap hari selalu saja terlambat menulis. Berarti kita sudah ada pada posisi penghukum. Kenapa? Karena anak pasti dia tertekan. Jadi bukan saja fisik menghukum, tetapi memberikan kata-kata yang keras dan psikologisnya terganggu, itu sudah masuk pada penghukum. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia, caranya mereka. Ini penghukum. Kemudian saya lanjut pada yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang mana itu? Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Dia lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Bersalah atau rendah diri, kata-kata keluar yang lembut akan seperti ini. Jadi pembuat merasa bersalah itu lembut suaranya, tapi menusuk. Bagaimana kata-katanya? Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya?
Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Jadi anak-anak ini pasti dia merasa gagal di sini. Karena dia bersalah. Padahal saya datang pagi-pagi mau belajar begini, tetapi saya di sana ya diberikan kesalahan, artinya dibaptikan mungkin begitu, seperti itu. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya, termasuk orang tuanya tadi yang saya sampaikan. Kenapa dikasih begini, Kak? Ini membuat merasa bersalah. Ini posisi kontrol yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah kita guru berada pada posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Ia tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun bisa positif. Posisi di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman biasanya menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Jadi dia layaknya sebagai teman. Guru dengan siswa ini berteman. Mereka berkata, ayo bantulah demi Bapak, ya. Ini ada teman, ada kedekatan dengan anak ini. Ayo nak, bantulah demi Bapak. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Berarti dia ada rasa kedekatan kepada siswa. Artinya ada balas jasanya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti bantu bereskan. Ini sebagai teman. Hal negatif dari posisi teman. Jadi ini biasa kan? Saya biasa laksanakan ini, saya dekati anak sebagai teman. Tetapi ternyata menganggap sebagai teman itu siswa, ada juga dampak negatifnya. Apa itu negatifnya? Bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak, Ibu, teman saya. Ini kekurangannya dia. Murid merasa kecewa dan tidak mau lagi berusaha. Ini kalau berapa sesuai teman. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid akan bertindak untuk guru tertentu. Ketika Bapak Ibu guru misalnya sakit, ada teman sejawat yang masuk, pasti dia lain. Mungkin dia akan bermain-main atau apa, akan dia memuji gurunya. Dia banyak bermain. Kenapa? Bukan teman saya, bukan guru, bukan teman saya, seperti itu. Tapi ini lebih baik berada pada posisi teman daripada yang kedua tadi. Ya, lebih baik daripada posisi yang kedua, posisi kontrol yang tadi. Kemudian pemantau yang keempat. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang biasa diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Jadi misalnya apa peraturannya? Kita pantau apa peraturannya. Kita sebagai guru kita pantau dari misalnya kalau ada kesalahan yang dia lakukan, kita pantau. Apa yang telah kamu lakukan? Kita kembalikan pertanyaannya, lalu kita pantau, kita awasi ini anak. Sanksi atau konsekuensinya apa? Pasti ada aturan, pasti ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Nah, kita berada pada posisi pemantau. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker,
slip catatan dan praktek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol muridnya. Ini yang berada pada posisi pemantau. Kemudian yang terakhir, posisi manajer. Posisi terakhir, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat memuaskan solusi, menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini kembali ke keyakinan kelas. Jadi dalam menerapkan posisi manajer ini ada aturan yang mengikat. Jadi ada aturan atau ada kesepakatan sekolah atau ada kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas ini alhamdulillah saya sudah terapkan di kelas mengenai tentang kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu dibuat bersama dengan siswa, dengan guru. Siswa dengan guru kita buat kesepakatan kelas, lalu kita buatkan seperti apa yang saya tempel di sana. Ada lagi yang saya sudah print out besar. Itu hasil kesepakatan kelas bersama dengan siswa saya, membuat kesepakatan kelas. Sehingga pada saat dia berbuat salah atau keluar dari aturan, maka inilah yang menjadi catatan. Inilah yang membuat aturan bahwa kamu berada di posisi mana, di kesalahan mana, disiplin mana, dan dilanjutkan dengan keyakinan kelas. Sebentar saya akan memperlihatkan seperti apa ininya. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dengan kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik. Yang diharapkan sekarang, pendidikan untuk menjadi posisi kontrol inilah yang diharapkan sekarang. Minimal ada dua, yaitu sebagai pemantau dan sebagai manajer. Ketika anak ini mengambil di luar dari kedisiplinan aturan, maka inilah yang kita gunakan. Posisi terakhir, yaitu posisi di mana guru menyelesaikan masalah solusi dengan berada pada posisi manajer, yaitu menyelesaikan masalahnya anak-anak. Kalau misalnya dia terlambat, kita selesaikan bersama dengan mencarikan solusinya dan meyakinkan dirinya untuk tidak berbuat lagi, untuk tidak diulangi. Seperti itu. Pernah kami praktekkan, kebetulan Ibu Supri juga lihat, ada anak yang terlambat, kemudian ada anak yang main-main di kelas, dan saya selesaikan di perpustakaan. Seperti itu, Bu. Saya lanjut. Ada namanya hukuman, ada namanya konsekuensi dan restitusi. Awalnya saya sebelum masuk guru penggerak, saya berpikir juga bahwa untuk mendisiplinkan anak itu satu-satunya atau menertibkan siswa itu adalah dengan menggunakan hukuman. Saya pikir cuma itu, tapi pas dipaskan di kisah Apanya? cuma kita yang kipas pada calon ini. Awalnya saya juga seperti ini. Kalau dia melanggar, aku kasih hukuman. Karena pikiranku begitu, satu-satunya ini kalau hukumin pasti baik nih. Iya. Ternyata hukuman itu adalah, jadi saya paparkan dulu apa itu hukuman dan konsekuensi dan restitusi. Hukuman adalah memberi sanksi kepada murid secara tiba-tiba. Betul. Secara tiba-tiba, ketika anak salah langsung, apakah dengan sentuhan atau dengan secara psikis, kata-kata yang menyakitkan. Kemudian yang kedua, konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Konsekuensi ini adalah
memberi sanksi kepada murid akibat dari suatu perbuatan yang dilanggar dari kesepakatan sebelumnya. Jadi ada kesepakatan, misalnya kesepakatan kelas atau aturan sekolah, maka ini bisa kita berikan konsekuensi. Tapi hati-hati kita dalam memberikan konsekuensi, karena konsekuensi itu bisa jadi hukuman. Iya, bisa jadi hukuman. Jadi memberikan konsekuensi, sedikit saya bisa kutip di sini. Misalnya yang olahraga, ada anak-anak yang melanggar, apakah dia tidak berpakaian olahraga atau dia terlambat, kita bisa ada kesepakatan sebelumnya, maka kita bisa memberikan konsekuensi lari di lapangan 2 kali. Itu ada kaitannya dengan pembelajaran kita, berarti konsekuensinya positif. Tapi kalau dia terlambat, masuk di dalam kelas, kita suruh keliling di luar, di lapangan, kira-kira masuk konsekuensi apa? Hukuman. Pasti dia bentuknya hukuman. Iya. Walaupun ada aturan, kalau terlambat mungkin ada sanksinya, tapi dia memberikan yang tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan, maka itu akan menjadi hukuman. Kita suruh keliling di atas, di luar. Atau ada anak-anak terlambat, kita suruh menulis saya terlambat menulis dalam 150 kali kata atau kalimat. Itu bukan konsekuensi lagi, tapi sudah menjadi hukuman. Begitu. Kemudian yang ketiga, apa itu restitusi? Ini juga ilmu baru buat saya. Saya tidak tahu seperti apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini restitusi. Artinya menyelesaikan permasalahan anak itu dengan titik akhirnya adalah memperkuat keyakinan atau karakter yang lebih kuat dalam diri yang anak yang berbuat salah. Iya. Jadi sebuah solusi restitusi. Ini identitas gagal itu sudah pasti hukuman. Jadi kalau kita berada di posisi ini, berarti kita terdapat identitas yang gagal. Menurut ini, bukan saya. Iya. Ini identitas gagal. Kemudian identitas berhasil berada pada disiplin memberikan sanksi atau konsekuensi atau restitusi. Seperti apa itu hukuman? Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Mau tak mau pasti terjadi. Kalau misalnya sudah diapai, diberikan kekerasan, pasti itu terjadi. Dulu orang-orang yang mengatakan begini, gara-gara dikasih hukuman saya berhasil. Iya, karena berhasil tapi ya tidak berhasil, pasti dia akan mengatakan bagaimana. Dan hukuman itu pasti diingat sampai selama-lamanya. Yakin dan percaya. Jadi hukuman itu identitas dan gagal. Walaupun tua kita pasti ingat pensiun kita pasti itu sudah hukum bapak ibu guru. Walaupun kalau dia berhasil pasti dia berkata baik. Gara-gara hukuman saya berhasil seperti ini. Tapi saya yakin dan percaya mungkin ada jenjang lain yang dia tentu sehingga dia berhasil. Bukan itu. Kalau dia konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kemudian restitusi yaitu merupakan pilihan. Jadi masih ada pilihan untuk menguatkan karakter anak. Saya lanjut. Kemudian ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Namanya motivasi, pasti kalau ada aturan kita pasti selalu mau menghindar dari ketidaknyamanan. Soalnya itu aturan ya sebuah yang mengikat diri kita. Sekali lagi saya sampaikan seperti tadi, beda kalau kita bekerja dengan hati dengan diperintah. Ini adalah tingkat motivasi yang terendah atau perilaku manusia yang paling terendah. Jadi saya berburu karena ada aturan. Jadi ini motivasi saya berbuat gara-gara ada penekanan.
ada penekanan dari aturan itu. Ya. Misalnya Bapak kepala sekolah mengatakan datang di jam 7.15, pasti ada penekanan, karena dari luar. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, seperti apa ini motivasi ini? Yaitu satu tingkat dari motivasi yang dari bawah. Yaitu di sini orang berperilaku laku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya kita akan mendapatkan sebuah hadiah atau seperti itulah, seperti hadiah. Dari penghargaan, bekerja dengan menempuh penghargaan. Ya, nampak imbalan. Anak-anak diberikan tugas untuk mendapatkan imbalan misalnya gula-gula, pasti dia akan cepat. Tapi ini motivasi eksternal. Ada hanya karena memburu hadiah. Pasti ilmu yang pekerjaan yang dia kerjakan itu sifatnya cepat hilang juga. Karena dia hanya buru-buru karena penghargaan saja. Iya. Ada mungkin karena terpaksa. Saya disuruh menghafal perkalian, hanya karena terpaksa karena kalau saya tidak hafal, iya seperti itu. Cepat, tapi cepatnya hilangnya juga cepat. Kemudian motivasi yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Inilah motivasi yang bagus. Artinya, ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi perilakunya bersifat internal dari dalam hatinya, bukan dari luar. Bukan gara-gara ada aturan, bukan gara-gara ada penekanan, tetapi dia muncul dalam dirinya, dalam dirinya, Bu. Iya. Motivasi. Oh, saya mau cepat ke sekolah supaya tidak terlambat masuk di kelas sekolahnya. Pasti kalau motivasi dalam dirinya, cepat bangun dan seterusnya sampai ke sekolah. Pasti dia akan melakukan yang terbaik. Kemudian segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Ini penyelesaian, solusinya. Seperti apa kalau kita menyelesaikan permasalahan. Langkahnya, yang pertama kita menstabilkan identitas. Apa yang distabilkan? Tentu distabilkan dulu permasalahan itu. Kita normalkan dulu. Jangan langsung cap. Kalau misalnya ada salah, anak-anak yang berbuat salah langsung cap. Karena pasti anak-anak langsung tertekan, dia tidak akan terbuka. Walaupun sebenarnya alasannya benar, tapi karena langsung pasti dia akan diam. Gitu. Jadi kita stabilkan dulu. Setelah stabil, kita validasi tindakan yang salah. Baru kita masuk pada kenapa berbuat seperti ini. Nah, gitu. Apa masalahnya? Apa sebabnya? Masuk di validasi tindakan salah. Setelah divalidasi, masuk di menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan masuk nanti di peraturan, atau peraturan kelas atau keyakinan kelas. Itu yang diterapkan di situ. Dikembalikan apa yang ada dalam diri kita dengan peraturan itu. Berbeda setiap orang ini masalah kita, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi diupahi dulu anak-anak semuanya pasti melakukan kesalahan. Misalnya Bapak Guru juga pernah melakukan seperti itu waktu saya sekolah. Distabilkan dulu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan. Saya juga pernah. Teman-teman yang lain juga pernah. Pasti dia akan terbuka. Pasti akan terbuka. Nah, setelah itu divalidasi. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu saja terlambat, mengapa kamu ganggu temanmu, mengapa dan seterusnya. Adakah cara lain lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian setelah divalidasi, masuk lagi di keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, termasuk kesepakatan kelas. Masih ingat kesepakatan kelas yang pernah kita buat? Kamu berada di posisi mana? Oh iya Pak, pasti dia minta maaf Pak, saya salah, saya melanggar di situ. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Oh saya mau jadi orang yang terbaik Pak, saya mau jadi pintar. Pasti seperti itu. Ada dengan sendirinya pasti akan tertanam dalam keyakinan dalam dirinya. Lanjut sedikit lagi. Menstabilkan identitas, kalimat-kalimat yang bisa muncul. Berbuat salah itu tidak apa-apa kan?
Tidak ada manusia yang sempurna. Saya yang pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak, Ibu tidak tertarik dengan mencari siapa yang salah, tetapi saya akan menyelesaikan atau menjadikan solusi permasalahan ini. Ini menstabilkan. Jadi kalau ada masalah, kita carikan seperti ini kata-kata yang bisa keluar. Setelah distabilkan, kita validasi tindakan yang salah. Kata-katanya seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Pasti iya Pak. Misalnya dia memukul temannya, saya pukul lebih keras Pak, pasti dia berdarah. Kalau berdarah, kira-kira seperti apa? Iya Pak, pasti orang tuanya marah atau saya ambil polisi. Iya kan? Kamu pasti punya alasan, ya, pasti ada alasannya nanti. Tapi kalau kita tarik langsung diberikan kata-kata yang tidak distabilkan, pasti dia tidak mau terbuka. Yakin? Pasti jawabnya iya, tidak. Pasti dijawabnya. Kamu boleh bertanya sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga di dalam kelas ini? Apa yang dipercayai? Kepastian, iya Pak, saya minta maaf, saling dihargai Pak. Apalagi kalau agamanya lain, menghormati orang lain Pak, menghormati guru, menghormati orang tua. Apa nilai umum yang kita telah sepakati? Nah, itu ada kesepakatan dari awal. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Jadi Pak, saya mau kelas saya ini jadi contoh dari kelas yang lain. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Jadi kalau saya mau jadi apakah dia menyebutkan cita-citanya atau saya juga mau seperti teman saya yang pintar dan tidak selalu mengganggu teman. Itu keyakinan dalam diri. Jadi menanyakan tentang keyakinan. Itulah proses segitiga restitusi. Menyelesaikan permasalahan dengan mencari solusi yang terbaik dengan menguatkan karakter anak, meyakinkan dalam diri anak. Ini proses membuat kesepakatan kelas yang pernah kami lakukan. Jadi ternyata kalau anak-anak disuruh berbuat, pasti ada semua tulisannya, ada ide-idenya. Tidak mau ribut Pak, tidak mau jalan-jalan. Tapi namun pun sebentar masih dia lakukan. Kenapa? Karena dia belum meyakinkan dalam dirinya. Olehnya sebagai tugas kita sebagai guru, ya selalu diulang-ulangi, disampaikan, diulang-ulangi dan diingatkan. Karena namanya anak-anak kalau belum tertanamkan dalam diri, terus tadi lagi, ingat ini semua tempat. Oh iya Pak, kembali lagi dulu. Ini kesepakatan kelas yang saya buat bersama dengan siswa saya. Datang tepat waktu dan memberi salam pada saat masuk kelas. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Tertib, disiplin, jujur saat belajar. Menjaga kebersihan kelas. Saling bekerja sama antar teman. Saling mengingatkan, mendukung dan membantu antar siswa. Perlu kita ketahui bahwa kesepakatan kelas ini berlaku untuk siswa dan guru. Jadi bukan saja siswa, tapi guru juga. Kemudian keyakinan kelas. Ini di sini nilai-nilai kebaikan yang muncul di dalamnya untuk membuat keyakinan kelas. Misalnya saling menghormati dan menghargai orang lain. Ini ada nilai saling menghormati, nilai kebaikan di sini. Demikian apa yang kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan tak semua, terutama dari Bapak Kepala Sekolah. Mudah-mudahan kami tetap sehat dan bersemangat sehingga apa yang ilmu yang kami dapatkan selanjutnya kami tetap selalu berbagi. Jadi jangan Bapak dan Ibu bosan. Mari kita bekerja sama, berkolaborasi membangun sekolah kita ini. Misalnya Bapak Ibu ada hal-hal yang baik untuk dimunculkan,
Silahkan dimunculkan, mari kita sama-sama kreatif. Mumpung kita masih ada di satu ini. Kalau kita sudah di luar, tidak mungkin kita akan kembali lagi untuk berbuat. Jadi ada masanya. Sekian dari kami. Mungkin ada masukan yang sifatnya membangun buat kami yang bisa kami lakukan dan kita terapkan secara bersama-sama. Demikian saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sungguh sangat berkesan dan sangat berterima kasih atas motivasi yang diberikan sebagai calon kandidat. Alhamdulillah sudah ada manfaat perubahan, dan itulah yang kita butuhkan adalah sebuah perubahan terkhusus di sekolah kita ini dalam hal perilaku adat dan perilaku kita sendiri. Jadi mulai dari sebagai arahan pada dunia bicara sudah disinggung juga bahwa sebaiknya perilaku positif pemuda positif itu adalah berasal dari dalam diri kita sendiri dibanding ada faktor eksternal. Tapi sebenarnya ini tidak bisa berdiri sendiri. Jadi harus juga ada faktor eksternal untuk sebagai pendukung. Contoh tadi tata tertib itu atau aturan ataupun undang-undang yang berlaku itu sebenarnya adalah hasil kesepakatan, sama dari kesepakatan kelas. Jadi aturan-aturan itu adalah hasil kesepakatan dengan tujuan adalah untuk membudayakan budaya positif, khususnya disiplin itu. Dan terkadang juga saya masih menemui ketika saya masuk dalam satu ruangan kelas, ada siswa naik di bangku, naik di meja, sementara saya ada bercerita dengan gurunya. Ada siswa saya dengan gurunya. Ini juga barangkali perlu bagaimana menyampaikan kepada siswa tersebut. Jadi ada juga tadi dikatakan harus ada kebebasan, tapi kebebasan itu jangan kebebasan yang kebablasan. Itu yang saya garis bawahi. Ada tempat tadi adalah ada kebebasan, tapi jangan sampai kebebasan itu diberikan kepada anak, tapi kebebasan yang kebablasan. Contoh, kita membudayakan budaya positif, tapi teringat untuk melakukan kebebasan anak-anak. Terus anak-anak lari-lari di bangku. Kita sementara di depan bekerja tidak fokus kepada anak-anak lagi, karena tadi itu sebagai alat kontrol, sebagai alat pemantau yang kita terapkan kurang diterapkan, jadi cuma dimantau saja. Atau untuk menegurnya harus menjadi hukuman, sehingga memberikan kebebasan yang kebablasan. Ini juga perlu kita antisipasi dan bagaimana caranya untuk permasalahan dalam kelas seperti yang saya katakan tadi, yang sampai kita ada di depan sementara fokus di depan menghadap terus anak lari. Terus terjadilah hukuman yang tiba-tiba, refleks, baik dari kata-kata maupun hukuman fisik. Nah ini kembali kepada kita mengingatkan kalau mungkin dengan kata-kata ya masih bisa dikendalikan, tapi kalau hukuman fisik jangan sampai dinilai kita
kita juga yang melanggar aturan. Jadi barangkali bagus sekali apa yang telah disampaikan oleh Pak Irman. Kiat-kiat yang harus kita terapkan dalam kelas. Namun kita perlu hati-hati, ya, jangan sampai kita menyampaikan kepada anak adalah anak menanggapi terus ternyata itu adalah hukuman. Ya, ternyata itu adalah hukuman. Terus yang kedua, jangan sampai kita dikatakan merdeka belajar, anak-anak diberikan kebebasan, karena kemerdekaan ada kebebasan sehingga hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh anak-anak ya dilakukan. Contohnya lagi bawa materi biasa ada anak-anak kita masih ada guru masih ada di depan di meja, dia sudah mulai bukunya buat kapal-kapal. Terus dia terbangkan dan terkadang juga itu kapal-kapalnya ada di dekat kita. Ya. Nah, terus bagaimana kira-kira solusinya yang seperti ini supaya memberikan masukan atau bagaimana larang kepada anak itu sehingga tidak merupakan menjustis anak itu sebagai hukuman. Itu barangkali minta penjelasan sedikit. Terima kasih. Terima kasih banyak atas masukan dari Bapak Kepala Sekolah dan tanggapannya. Ini adalah pertanyaan yang sangat menarik, di mana Bapak Kepala Sekolah memberikan sebuah kasus bagaimana penyelesaiannya. Sebelum saya jawab, mungkin ada teman-teman yang bisa memberikan kira-kira seperti apa penjelasannya kalau ada masalah seperti ini. Sebelum saya memberikan sedikit penjelasan, silakan Ibu Sukma. Ibu Sukma sudah ada yang ditangkap. Kalau kita menemukan kasus seperti ini, barangkali kita tenangkan dulu anak-anak semua sebelum kita memberikan materi atau kita menjelaskan. Karena apabila anak-anak tidak tenang, anak-anak tidak diam, maka pasti apa yang penjelasan kita di atas itu tidak diindahkan, dan itu akan menarik temannya. Bila ada anak-anak yang bermain seperti itu, konsentrasi teman-temannya lari ke anak tersebut dan membuat kelas itu tidak nyaman, tidak tertib. Solusinya kita panggil anak tersebut, lalu kita tanya, kalau bisa kita mencari tahu kenapa ini anak seperti ini. Barangkali seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Sukma sudah memberikan solusi. Solusinya sangat luar biasa. Dari kasus yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, kira-kira solusinya seperti apa? Kalau kita berada di depan kelas, duduk seperti ini, tiba-tiba ada anak-anak yang membuat pesawat menerbangkan ke depan. Saya memberikan solusi seperti ini, Pak. Kalau ada anak-anak yang kita temukan ini, jangan langsung ditegur dengan kasar, tetapi kita panggil. Atau paling tidak, nak, sebentar temui saya akan selesaikan di luar, jangan di kelas. Boleh, bisa juga di kelas. Pada saat sudah tenang, kita panggil. Baru kita masuk pada segitiga resolusi tadi. Kita stabilkan dulu, baru kita validasi. Kenapa seperti ini? Kita tanyakan, baru kita yakinkan terakhir. Kalau kita seperti ini, kira-kira bagaimana? Mengganggu.
iya Pak mengganggu, saya minta maaf. Lain kali jangan seperti itu, karena kembali ke keyakinan kelas atau kesempatan kelas. Masih ingat kesempatan kelas nak? Iya Pak. Kita berada di posisi mana sekarang? Iya Pak, mengganggu teman dan termasuk Bapak Ibu guru. Kita kalau seperti ini, apa yang kita harus lakukan? Iya Pak, tidak mengulangi lagi, saya minta maaf. Ini masuk pada keyakinan, tidak disiplin, betul? Tidak disiplin, nah, gitu. Jadi kita masuk pada tidak disiplin. Kalau tidak disiplin, bagaimana? Nah, penyelesaian terakhirnya adalah meyakinkan dirinya. Lain kali nak, jangan diulangi seperti itu. Kau pasti mau jadi anak yang terhebat. Iya.